Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Our group is going to talk about breaking point. In this presentation, we will explain the main points of the topic and share some important information with you. Sebelum kepada pematerian, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, yaitu Dalila Hafsah sebagai moderator. Yang kedua yaitu Deka Fadila Akbar dengan akhir NPM 025. Yang ketiga ada Widiana Nur Gufrani dengan akhir NPM 086. Ada Zidni Kaulalina dengan akhir NPM 143. Dan terakhir ada Muhammad Fadli Jundi dengan akhir NPM 153. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada pemateri yang pertama untuk memaparkan materinya. Dipersilakan. Okay, thanks to moderator because mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi mengenai describing tips of technical problems. Perkenalkan, nama saya Deka Fadil Akbar dengan akhiran NPM 025. Saya di sini akan jelaskan mengenai describing types of technical problems. Definition atau pengertian. Describing technical problems is the ability to explain issue or malfunction in machine, device, or system clearly and systematically. Yang artinya mendeskripsikan masalah teknis adalah kemampuan untuk menjelaskan gangguan atau kerusakan pada mesin, perangkat, atau sistem secara jelas dan sistematis. Yang selanjutnya ada general sentence formula atau rumus kalimat umum. Yang pertama, rumusnya adalah subject plus has atau have plus problem with plus object. Example, the computer has a problem with the operating system. Yang artinya komputer memiliki masalah pada sistem operasi. Yang nomor 2, rumusnya adalah subject plus does not work atau is not working plus properly. Example, the printer is not working properly. Printer tidak berfungsi dengan baik. Yang nomor 3, problem plus is caused by plus reason. Example, the error is caused by a software bug. Yang artinya, kesalahan disebabkan oleh bug perangkat lunak. Yang keempat atau yang terakhir adalah subject plus cannot plus verb. The device cannot connect to the network. Perangkat tidak dapat terhubung ke jaringan. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya ada tipe of technical problems. Yang pertama ada hardware problem. A hardware problem occurs when physical parts of a device are damaged or malfunction. Yang artinya masalah hardware terjadi ketika bagian fisik perangkat rusak atau tidak berfungsi. Formulanya, subject plus does not work plus because of plus damaged component. Example, the printer does not work because of a broken power cable. The printer di sini merupakan subjek, does not work plus because of a broken power cable merupakan contoh dari damage komponen. Yang artinya printer tidak berfungsi kepada kabel daya yang rusak. Yang nomor 2 ada software problem. Yang artinya a software problem happens when a program cannot run normally. Yang artinya masalah software terjadi ketika program tidak dapat berjalan dengan normal. Slide selanjutnya. Untuk formulanya sendiri ada application atau program plus crashes atau freeze plus due to plus error. Example, the application crashes to a system error. Yang artinya aplikasi mengalami crash karena kesalahan sistem.
Yang nomor 3, network problem. A network problem occurs when a device fails to access a network connection. Masalah jaringan terjadi ketika perangkat gagal terhubung ke jaringan. Formulanya, device cannot connect to plus network atau internet. Example, the computer sebagai device cannot connect to the internet. Internet merupakan network komputer yang artinya komputer tidak dapat terhubung ke internet. Yang nomor 4, power problem. A power problem happens when a device does not receive electrical power. Masalah daya terjadi ketika perangkat tidak mendapat pasokan listrik. Formulanya, device plus shutdown atau does not turn on plus because of plus power issue. Example, the machine shut down because of a power outage. Mesin mati karena listrik padam. Slide selanjutnya. Yang nomor 5 ada user error. User error happens when the problem is caused by a mistake made by the user. Kesalahan pengguna terjadi karena kesalahan dalam penggunaan. Formulanya, problem plus occurs plus because of plus incorrect use. Example, the error occurs because of incorrect password input. Kesalahan terjadi karena pengguna memasukkan kata sandi yang salah. Yang terakhir ada performance problem. A performance problem occurs when a device works slowly or inefficiently. Masalah performa terjadi ketika perangkat bekerja lambat atau tidak efisien. Formulanya, device runs slowly plus due to plus heavy usage. Example, the computer runs slowly due to too many running application. Komputer berjalan lambat karena terlalu banyak aplikasi berjalan. Kesimpulannya, by using proper sentence formula, technical problem can be described clearly and effectively. Dengan menggunakan rumus kalimat yang tepat, masalah teknis dapat dijelaskan secara jelas dan efektif. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih kepada Bang Deka. Selanjutnya kita lanjut kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Widiana Nurgufroni dengan akhiran NPM 086. Saya akan mempresentasikan materi tentang Assessing and Interpreting Faults, Concept Overview. Sebelumnya, what is a fault? A fault is a malfunction or abnormal condition that prevent a system or machine from operating properly. Apa itu kegagalan atau fault? Fault adalah gangguan atau kerusakan yang membuat sistem tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Objektif atau tujuan penilaian. Identify the type of problem atau mengidentifikasikan jenis masalah. Determine the most likely cause, menentukan penyebab paling mungkin. Evaluate severity, mengukur tingkat keparahan. Decide required action and urgency, menetapkan tindakan serta urgensi. Untuk key principle atau prinsip utamanya adalah fault assessment must be logical, systematic, and evidence-based, not based on assumption. Analisis harus dilakukan secara logis, sistematis, dan berdasarkan data, bukan hanya asumsi. Boleh lanjut? Problem solving checklist. User description, deskripsi pengguna. Nature of the fault, what actually happened. Gejala, apa yang terlihat. Circumstance, when does it occur. Kondisi, kapan itu muncul. Frekuensi, always or occasionally. Sering atau jarang. External factor, weather, fuel, environment, load, faktor eksternal seperti cuaca, beban, atau sebagainya. Selanjutnya ada process of elimination atau eliminasi bertahap. Rule out unlikely cause step by step. Singkirkan kemungkinan yang tidak relevan. Compare symptom with system operation. Cocokkan gejala dengan cara kerja sistem. Lalu selanjutnya ada identify the failure. Kenali kegagalan. Determine the most probable faulty component. Tentukan komponen yang paling mungkin rusak. Selanjutnya ada determine action and urgency. Immediate shutdown, harus segera dihentikan, atau schedule maintenance, jadwalkan perawatan,
atau monitor only atau pantau saja. Lanjut, types of fault atau jenis-jenis masalah. Sudden problem muncul tiba-tiba, contohnya mesin yang tiba-tiba mati atau sebagainya. Selanjutnya ada occur unexpectedly, example gracious, engine stops suddenly. Systematic problem occurs constantly under the same condition. Sistem yang terjadi terus-menerus tanpa dengan pola jelas. Occur from time to time, hardest to diagnose. Kadang muncul, kadang tidak, paling sulit didiagnosa. Selanjutnya ada major vs minor. Versus minor. Major fault adalah affect safety or operation atau mengganggu operasi. Minor fault limited operational impact, tidak mengganggu secara langsung atau secara utama. Recognizing the pattern help identify the root cause. Language for fault analysis and example. Menemukan pola sangat penting untuk mengungkap akar masalah. Lanjut, expressing probability, mengungkapkan atau mengekspresikan analisis. Contohnya, it must be itu strong certainty atau yang hampir pasti. Lalu it could atau it might be possibility, kemungkinan. It can be itu impossible atau tidak mungkin. Lalu I doubt it's unlikely atau diragukan, ragu-ragu. Example case symptom. Engine runs for 20 minutes, temperature is to red zone, then shutdown. Systematic problem, most likely a cooling system fault. Action required, inspect fan, radiator, water pump, urgency, high, risk of overheating damage. Gejala misalnya mesin yang mati atau kepanasan. Ya, masalahnya sistematis, kemungkinan besar ada pada sistem pendinginan. Tindakannya cek kipas, radiator, pompa air atau sebagainya. Urgensinya itu tinggi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Thanks. Oke, terima kasih kepada pemateri sebelumnya yaitu Bang Widiana. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya yaitu Bang Fadli. Saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang describing the causes of fault yang artinya menjelaskan penyebab kesalahan. A breaking point refers to condition where a structure can no longer withstand applied loads. Understanding the causes of fault is essential to prevent structural failure and ensure safety. Titik putus mengacu pada kondisi di mana sebuah struktur tidak dapat menahan beban yang diterapkan. Memahami penyebab kesalahan sangat penting untuk mencegah kegagalan struktural dan memastikan keamanan. What is fault? A fault is a weakness of defect in a structure that reduces its ability to perform as designed. Fault can occur during design, construction, of service life of a structure. Apa itu kesalahan? Kesalahan adalah kelemahan atau cacat dalam struktur yang mengurangi kemampuannya untuk melakukan seperti yang dirancang. Kesalahan dapat terjadi selama desain konstruksi atau masa pemakaian struktur. Yang ketiga itu main causes of fault atau penyebab utama kesalahan. Yang pertama itu design error. Design error occur when calculation or assumption are incorrect. Examples: 1. Understanding loads, dead load, live load, wind or earthquake. Yang kedua, incorrect material selection. Yang ketiga itu poor structural drilling. Itu meremehkan beban mati, beban hidup, angin atau gempa bumi. Yang kedua itu pemilihan bahan yang salah. Yang ketiga, detail struktur yang buruk. Yang kedua itu material failure atau kegagalan material. Material failure happens when material slide selanjutnya.
Material failure happens when material do not meet required standard. Common causes. Yang pertama itu low quality, concert, or steel. Yang kedua material aging and fatigue. Yang ketiga corrosion due to environmental exposure. Kegagalan material terjadi ketika material tidak memenuhi standar yang diperlukan. Penyebab umumnya itu beton atau baja berkualitas rendah, panuan dan kelelahan material. Yang ketiga, korosi akibat paparan lingkungan. Yang C, construction mistakes atau kesalahan konstruksi. Error during construction can create seriously faults. Kesalahan selama konstruksi dapat menciptakan kesalahan yang serius. Examples 1. Improper mixing or curing on concrete. Kedua, incorrect placement of reinforcement. Yang ketiga itu deviation from design drawing. Percampuran atau pengawetan beton yang tidak tepat. Penempatan penguatan yang salah. Yang ketiga, penyimpangan dari gambar desain. Selanjutnya itu overloading. Overloading occurs when the applied load exceed the design capacity. Kelebihan beban terjadi ketika beban yang diterapkan melebihi kapasitas desain. Examples. Yang pertama itu additional floor added without structural analysis. Lantai tambahan ditambahkan tanpa analisis struktural. Kedua itu excessive traffic load of bridge. Beban lalu lintas yang berlebihan di jembatan. Yang ketiga itu unexpected imped loads. Beban dapat yang tidak terduga. Itu environmental factor atau faktor lingkungan. Environmental condition play a major role in structural fault. Kondisi lingkungan memainkan peran utama dalam kesalahan struktur. Examples, earthquakes, flood, temperature change, soil settlement. Itu gempa bumi, banjir, perubahan suhu, dan penyelesaian tanah. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Fadli atas pemaparan materinya. Selanjutnya kepada pemateri selanjutnya yaitu Bang Zimit. Saya persilakan. Oke, thanks the moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jinnik Kaulan Laina dengan akhiran NPM 143. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang discussing repair and maintenance. Introduction. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap benda memiliki breaking point atau titik batas. Breaking point itu adalah kondisi ketika suatu benda tidak lagi mampu menahan beban, tekanan, atau kerusakan, sehingga membutuhkan perbaikan atau repair atau perawatan dengan istilah maintenance. Selanjutnya, dalam discussing repairs and maintenance ini ada key vocabulary yang artinya kosakata penting. Yang pertama adalah jenis kerusakan. One, broken yang artinya rusak atau patah. Two, damaged yang artinya rusak. Three, cracked atau yang artinya retak. Four, leaking yang artinya bocor. 5. Not working yang artinya tidak berfungsi. Selanjutnya malfunction yang artinya gangguan fungsi. Selanjutnya yaitu overheated yang artinya terlalu panas. Dan yang terakhir dari jenis kerusakan ini yaitu worn out yang artinya aus. Selanjutnya juga ada dalam istilah perawatan dan perbaikan. Yang pertama yaitu repair yang artinya memperbaiki. Yang kedua yaitu fix yang artinya sama juga memperbaiki. Dan yang ketiga yaitu maintain yang artinya merawat.
Yang keempat ada maintenance yang artinya perawatan. Selanjutnya yaitu replace yang artinya mengganti. Selanjutnya ada check yang artinya memeriksa. Selanjutnya juga ada inspect yang artinya menginspeksi. Dan yang terakhir adalah service yang artinya service. Oke, next slide. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang useful expression atau yang artinya ungkapan yang sering digunakan. Yang pertama yaitu dalam menyampaikan masalah. One, there seems to be a problem with blah blah blah. Two, it's not working properly. Three, I think it's broken. Four, the machine has reached its breaking point. And the last, it need immediate repair. Two, menawarkan solusi. One, we need to pick this action as possible. Two, it may need to be replaced. Three, let's call a technician. Four, it just need regular maintenance. Selanjutnya yaitu adalah sampel dialog atau contoh dialog. Yang pertama yaitu situation, a broken air conditioner. Andy say, the air conditioner is not working properly. Budi say, what seems to be the problem? And Andy say, it's making strange noise and doesn't cool the room anymore. And Budi say, its mig have reached its breaking point. Andy say, do you think it need repair or replacement? And Budi say, let's call a technician to inspect its parts. Oke, selanjutnya yaitu adalah grammar focus atau present perfect for maintenance. Dalam grammar focus ini, kita sering menggunakan present perfect tense untuk membahas perawatan atau kerusakan. Dan untuk formulanya itu ada subject, has or have, and past participle. Contohnya, example, the technician has repaired the machine. Two, we have replaced the broken parts. Three, the car has not been serviced yet. Selanjutnya yaitu types of maintenance. Preventive maintenance atau yang lebih dikenal dengan perawatan rutin untuk mencegah kerusakan sebelum mencapai breaking point tersebut. Selanjutnya yaitu corrective maintenance, yaitu perbaikan setelah kerusakan. And the last is emergency maintenance, atau yang artinya perbaikan mendadak karena kerusakan serius. Oke, next. Oke, thanks you is attention. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih kepada Bang Fidni atas pemaparan materinya. Sebelum kami tutup, di sini kami memiliki kesimpulan atau conclusion, di mana conclusion ini berisi understanding technical problems and faults help ensure mechanics and system operators safely and efficiently. A fault can be caused by hardware, software, network, power, user error, or structural factors. Proper analysis must be logical and systematic to find the root cause and decide the right action. Regular maintenance is important to prevent serious damage and avoid reaching the breaking point. Jadi, kesimpulannya yaitu memahami masalah-masalah teknis dan juga kerusakan dapat membantu dan juga menjaga mesin dan sistem agar tetap aman dan juga efisien. Kerusakan dapat disebabkan oleh hardware, software, jaringan daya, kesalahan penggunaan, atau faktor struktur.
Analisis ini harus dilakukan secara logis dan sistematis untuk menemukan penyebab utama dan menentukan tingkatan-tingkatan yang tepat. Perawatan rutin penting untuk mencegah kerusakan serius dan menghindari titik batas atau breaking point. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk pertanyaannya dan untuk apabila ada yang belum dipahami mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata. Terima kasih. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.